berkaitan dengan progres pencairan dana stimulan untuk korban seroja di Kota Kupang yang terjadi pada 4-5 Mei tahun yang lalu. Untuk sampai dengan hari ini, progres pencairan dana dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk rekening terisi sampai saat ini sudah kami transfer ke 50 kelurahan, ya, untuk warga masyarakat di 50 kelurahan di Kota Kupang. Jadi tinggal satu kelurahan saja yang sementara berproses, yaitu Kelurahan Sikumana. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terkait dengan penyaluran dana seroja bagi warga Kota Kupang, mohon penjelasan dari Bapak, sudah sejauh mana penyaluran dana seroja hingga saat ini? Baik, terima kasih teman-teman dari Suara Fakta Hukum. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua, salam tangguh. Pada pagi hari ini saya bersyukur karena teman-teman bisa hadir di sini untuk kita bisa berbagi berkaitan dengan progres pencairan dana stimulan untuk korban seroja di Kota Kupang yang terjadi pada 4-5 Mei tahun yang lalu. Untuk diketahui bersama pada seluruh warga Kota Kupang memperoleh dana stimulan. Sekali lagi ini adalah dana stimulan, ya. Jadi pemerintah tidak bisa mengganti 100% kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana seroja tahun yang lalu kepada Bapak Ibu warga masyarakat di Kota Kupang yang berjumlah 12.192 kepala keluarga. Total bantuan, total stimulan atau dana stimulan untuk 12.192 KK penerima di Kota Kupang itu sebesar 150.985 juta rupiah. Ya, saya ulangi, total dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam ini BNPB, kepada pemerintah Kota Kupang untuk menstimulus ya keluarga-keluarga kita di Kota Kupang sebesar 150.985 juta rupiah. Nah, untuk sampai dengan hari ini progres pencairan dana dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk rekening terisi sampai saat ini sudah kami transfer ke 50 kelurahan, ya, untuk warga masyarakat di 50 kelurahan di Kota Kupang. Jadi tinggal satu kelurahan saja yang sementara berproses, yaitu Kelurahan Sikumana. Tetapi untuk Kelurahan Sikumana itu dalam proses pembukaan buku rekening dan proses sosialisasi dan verifikasi validasi terakhir terhadap 960 KK penerima yang ada di Kelurahan Sikumana. Nah, sekarang sudah berjalan dan mungkin dalam waktu dekat proses pemberian atau pembagian buku rekening itu sudah bisa dilaksanakan untuk semua saudara-saudara saya yang ada di Kelurahan Sikumana. Nah, sampai dengan hari ini sudah ditransfer sebesar 85,95%. Ya, jadi ini sudah mendekati 90%. Dan dana atau total dana yang sudah ditransfer itu sebesar 129.770 juta rupiah ke penerima-penerima di 50 kelurahan. Jadi tinggal satu kelurahan lagi, yaitu Kelurahan Sikumana yang sementara berproses. Nah, untuk progres pencairannya sampai hari ini dapat saya sampaikan itu sudah
47,80% dari total dana yang sudah ditransfer atau sudah dikirim ke rekening penerima di 50 kelurahan. Jadi sebesar 72.174.605.000 rupiah yang sudah dicairkan oleh masyarakat atau sebesar 47,80%. Nah, untuk progres pekerjaan fisik perbaikan rumah itu sudah mencapai 65,12% atau 7.940 unit. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur karena kerja keras selama 6 bulan ini bisa berbuah hasil yang baik, sehingga sampai hari ini kami sudah mencapai persentase 85% dan untuk pencairannya atau untuk warga yang sudah mencairkan dananya itu sudah mencapai 47,80%. Nah, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan masyarakat untuk terus lebih cepat ya, berusaha lebih cepat untuk mengumpulkan SPJ ya, syarat-syarat yang harus dilengkapi, karena sekali lagi dalam pengelolaan dana negara atau dana pemerintah kita harus tunduk dan patuh terhadap mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban yang harus kami lengkapi. Untuk selanjutnya apabila masyarakat sudah mengumpulkan bukti-bukti SPJ itu, maka dengan segera kami juga akan membuka blokir ya, kami berkoordinasi dengan Bank BRI untuk segera dibuka blokirannya supaya masyarakat bisa mengakses dana-dana tersebut. Nah, dapat juga saya sampaikan bahwa khusus untuk masyarakat yang sampai hari ini belum memperbaiki rumahnya, itu tidak bisa mengambil dana tunai. Sekali lagi, untuk masyarakat yang sampai hari ini belum memperbaiki rumahnya, itu tidak bisa mengambil dana tunai. Masyarakat wajib mengambil atau bekerja sama dengan toko bangunan di mana saja Bapak Mama mau. Sekali lagi, Bapak Mama wajib untuk bekerja sama dengan toko bangunan untuk mengambil bahan bangunan material di toko yang ditentukan oleh Bapak Mama warga masyarakat itu sendiri. Nah, karena bantuan ini atau stimulan ini untuk perbaikan rumah, sekali lagi untuk perbaikan rumah, maka untuk rumah-rumah yang sampai hari ini belum diperbaiki, maka sesuai aturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu wajib untuk memperbaiki rumahnya dengan bekerjasama dengan toko bangunan yang ditentukan oleh warga sendiri untuk mengambil bahan bangunan di situ. Kami berikan contoh, untuk rumah rusak ringan, hak Bapak Ibu adalah 10 juta. Nah, 10 juta itu 7,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk biaya tukang. Bagaimana kalau kita memperbaiki rumah sendiri? Tidak masalah. Dana 2,5 juta yang untuk membayar tukang itu bisa kami akses atau bisa Bapak Mama akses untuk Bapak Mama sendiri. Kemudian untuk rusak sedang, Bapak Mama punya hak 25 juta. Dibagi menjadi dua, yaitu 20 juta untuk material atau bahan bangunan, 5 juta untuk biaya tukang. Dan untuk rusak berat sebesar 50 juta, Bapak Mama punya hak untuk mengakses bahan bangunan itu sebesar 40 juta, dan untuk biaya perbaikan itu 10 juta. Jadi totalnya 50 juta. Nah, sekali lagi saya tekankan kembali bahwa khusus untuk Bapak Mama yang belum memperbaiki rumahnya, tidak bisa mengakses atau mengambil dana tunai, harus Bapak Ibu mengambil bahan bangunan untuk Bapak Mama atau Bapak Ibu, saudara-saudara saya memperbaiki rumah atau tempat tinggal tersebut. Dan saya tekankan kembali bahwa kami BPBD Kota Kupang tidak ada kerjasama dengan toko bangunan manapun yang ada di Kota Kupang. Penunjukan toko bangunan itu menjadi hak dan kewenangan Bapak Mama warga masyarakat. Oleh sebab itu, kami ingin menghimbau untuk Bapak Mama tidak usah mendengarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Nah, oleh sebab itu, untuk Bapak Mama yang sudah mengerjakan rumahnya
itu silakan melengkapi semua berkas pertanggungjawaban. Apabila Bapak Mama sudah melengkapi itu, maka kami pastikan Bapak Mama bisa mengakses dana dan mengambil itu secara tunai di Bank BRI. Saya tambahkan lagi untuk Bapak Mama masyarakat yang tinggal bukan di atas tanah milik pribadi. Nah, banyak sekali berita bahwa nanti saudara-saudara saya yang tidak punya lahan atau tidak memiliki lahan atau tinggal di atas tanah milik orang lain itu akan dihapus. Itu berita yang tidak benar, dan saya mau tegaskan bahwa apabila Bapak Mama tinggal di atas tanah milik keluarga atau orang lain, syaratnya Bapak Mama harus melengkapinya dengan rekomendasi dari lurah setempat atau surat keterangan dari lurah setempat bahwa Bapak Mama adalah korban seroja yang tinggal di RT, RW, kelurahan setempat dan tinggal di atas tanah yang bukan milik Bapak Ibu sendiri. Dan itu juga diperkuat dengan surat keterangan dari pemilik lahan bahwa pemilik lahan bersedia untuk rumah yang menjadi korban seroja itu diperbaiki untuk ditinggali lebih layak. Dan bagi Bapak Mama masyarakat yang selama ini mendengarkan bahwa wajib untuk mengumpulkan bukti atau nota pembelian yang sudah 1 tahun ini, itu benar, memang itu merupakan kewajiban dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi apabila Bapak Mama sudah tidak punya atau sudah tidak menyimpan bukti-bukti atau nota-nota pembelian itu, jangan khawatir. Ada format yang harus Bapak Mama isi, dan format itu adalah pengganti dari nota-nota yang hilang tersebut. Misalnya Bapak Mama waktu tahun lalu membeli berapa lembar seng, berapa kilogram paku seng, berapa kilogram paku 7 cm, berapa kilogram paku 5 cm, berapa batang usuk, berapa batang balok, berapa red pasir, berapa sak semen. Itu silakan diisi di situ dan ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kami harapkan Bapak Mama tidak meminta nota di toko-toko bangunan, karena saya bisa pastikan Bapak Mama akan keluarkan biaya lagi untuk meminta nota dari toko bangunan. Nah, oleh sebab itu kami mohon kerjasama dari Bapak Mama sekalian untuk secara jujur menyampaikan itu. Kami tidak mau Bapak Mama mendekati toko bangunan manapun dan meminta-minta nota belanja yang mungkin tahun lalu itu Bapak Mama belanja di situ tapi sudah hilang notanya. Nah, Bapak Mama bisa mengisi format itu supaya itu menjadi salah satu lampiran bagi kita semua atau bagi Bapak Mama untuk proses pencairan lebih lanjut. Dan saya menghimbau sekali lagi Bapak Mama tidak usah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Jika ada persoalan, ada permasalahan, ada informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Mama, pintu kantor BPBD Kota Kupang terbuka lebar untuk warga datang ke sini. Siapa saja, kapan saja, silakan Bapak Mama ke sini untuk mengakses informasi langsung dari kami. Dan sekali lagi, kami melayani dengan hati, kami melakukan tugas ini dengan tidak ada pungutan apapun. Jadi jika di kemudian hari ditemukan nanti ada oknum-oknum dari kami yang meminta-minta dari Bapak Mama sekalian, kami harapkan melapor segera ke kami untuk kami tindak lanjuti segera. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam tangguh. Salam sehat untuk kita semua.